Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Isu bersama saya Nurul Azizah. Nah, tadi Sobat TVUI sudah menyaksikan penayangan sebuah video, bukan? Video itu menunjukkan kisah anak-anak di Terminal Depok yang mendobrak keterbatasan mereka melalui bidikan lensa kamera dan juga karya seni. Karya anak-anak yang tergabung dalam lensa anak terminal ini bahkan telah mampu menembus ajang pameran foto internasional Jakarta International Photo Festival atau JIPFest pada tahun 2022 dan juga 2023. Wah, sangat luar biasa ya Sobat TVUI. Hari ini telah hadir di studio TVUI 3 orang anak dari LAT dan juga tentunya sang kakak pembimbing yang juga merupakan alumni Ilmu Komunikasi FISIP UI, yaitu Kak Setio Manggala Utama. Halo Kak Setio, selamat siang Kak. Halo adik-adik, selamat siang. Nah, bagaimana nih Kak Setio kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak tentunya. Adik-adik gimana kabarnya? Baik. Oh baik ya, oke Kak. Nah mungkin saya langsung, karena saya sudah sangat ingin tahu tentang lensa anak terminal ini Kak, saya langsung saja bertanya kepada Kak Setio nih Kak. Nah kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang atau alasan utama Kakak menggagas lensa anak terminal ini Kak? Oke, jadi alasan itu adalah karena keprihatinan saya ya, ngelihat kondisi anak-anak, terutama anak-anak di jalanan di kota Depok gitu terutama. Karena saya tinggal di Depok itu sendiri itu udah cukup lama ya. Dan semenjak saya dari sekolah hingga akhirnya saya dapat kesempatan kuliah di Universitas Indonesia di FISIP UI itu melihat anak-anak kelompok anak-anak gitu ya yang kurang diuntungkan, yang diantaranya adalah kelompok pekerja. Itu adalah suatu hal yang mungkin sehari-hari kita lihat ya gitu. Jadi mulai saya pulang dari sekolah atau pulang dari kuliah, itu bisa pulangnya tengah malam, itu saya masih melihat banyak anak-anak yang kemudian mereka tuh berada di jalan gitu dan kemudian masih mengamen gitu atau berjualan. Dan kemudian pas kalau ketika di kampus sendiri ketika saya jadi mahasiswa, saya sering sekali untuk kemudian menghabiskan waktu duduk nongkrong sama teman-teman, dan di kantin pun itu juga banyak ya anak-anak atau adik-adik gitu yang kemudian mereka berjualan tisu waktu itu tahun 2011 gitu, dan saya kuliah itu sampai tahun 2015. Saya sendiri tidak melihat mereka tuh sebagai sesuatu yang lain, melainkan saya hanya melihat mereka tuh sebagai seseorang anak-anak gitu. Dan ketika mereka pada akhirnya selama proses saya duduk, saya berkuliah di FISIP, saya mengenal apa itu kemudian pentingnya kemudian kita untuk bisa kenal sama orang, mengetahui situasi sosial, peka dan sensitif terhadapnya. Saya kemudian menjadikan mereka tuh juga bagian dari kehidupan saya, dalam hal inilah teman begitu. Dan kemudian kepada anak-anak yang berjualan tisu pada saat itu, ketika saya duduk di meja gitu ya, meja kantin, ketika saya duduk sendirian pun kita bisa duduk sama-sama gitu dengan mereka begitu pada saat itu gitu. Jadi ketika saya ada uang lebih pun mungkin saya juga akan senang untuk kemudian menraktir sedikit makanan gitu untuk mereka gitu. Namun saya baru sadar ketika saya lulus kuliah, saya mendapatkan sebuah titel gitu, ada sebuah achievement dalam bidang pendidikan yang kemudian saya dapatkan. Tapi setelah 4 tahun berlalu, saya baru menyadari gitu bahwa anak-anak ini tuh bagaimana ya, mereka sekolahnya tuh selesai nggak ya gitu, mereka bersekolah atau tidak sih gitu. Dan yang saya tahu mereka tubuh badannya besar, badannya maksudnya terjadi perubahan tubuh ya, lebih besar begitu, lebih mature gitu, tapi mereka tetap berjualan tisu gitu. Menurut saya itu jadi suatu hal yang aneh ya, bahwa ketika saya berkuliah diajarkan untuk kemudian gimana cara kita untuk bisa maksudnya dalam pendidikan yang kita punya itu bisa bermanfaat buat publik, tapi yang sekitar aja tuh kayaknya kok kita kemana aja selama ini gitu. Jadi itu suatu hal yang menurut saya tuh bagi saya ironi ya gitu. Itu jadi satu hal. Dan kemudian semenjak saat itu memang saya punya perhatian khusus terhadap kelompok anak-anak, hingga pada akhirnya 2 tahun lalu ketika lagi pandemi, saya punya waktu yang sangat luang dan cukup luang begitu, karena
banyak pekerjaan yang di-cancel juga. Pada akhirnya saya coba untuk melihat ke jalan dan melihat bagaimana sih kondisi anak-anak sekarang, terutama di Terminal Depok. Karena Terminal Depok itu dia bukan hanya jadi epicentrum bagi masyarakat kota untuk melakukan mobilitas, tapi juga epicentrum dari kelompok anak-anak kurang diuntungkan, yakni mereka kelompok pekerja anak, mereka yang mengamen, mereka yang berjualan, dan juga kelompok anak kurang diuntungkan karena nggak ada lapangan bermain yang layak begitu. Segala sesuatu tuh beton dan aspal begitu. Bagi adik-adik saya di terminal, mereka berjalan di jalan raya itu udah jadi suatu hal yang biasa begitu. Beda dengan kemudian mereka yang punya tempat tinggalnya itu di perumahan gitu. Mereka punya jalan yang khusus untuk masyarakat berlalu lalang, tapi mereka nggak punya itu gitu. Itulah kenapa saya mengelompokkan ke dalam kelompok. Saya lebih senang untuk daripada mengatakan sebagai kelompok anak marginal begitu. Saya lebih senang untuk menyebutnya dengan kelompok anak kurang diuntungkan gitu. Hingga kemudian pada akhirnya kembali lagi ketika di Terminal Depok, saya ketemu dengan Alvin, ketemu dengan Roshid, ketemu dengan Rizky gitu. Memang ada niatan dari saya untuk oke, bisa nggak ya kalau seandainya kan saya bikin sebuah kelas gitu. Apa sih yang menarik buat anak-anak begitu? Di luar dari pembelajaran yang sifatnya akademis. Hingga akhirnya saya sendiri itu seorang fotografer juga, mau nggak ya kalau seandainya anak-anak ini, adik-adik ini kemudian saya belajar fotografi gitu. Hingga akhirnya saya ketemu mereka ketika bertemu, mereka tuh sangat welcome ya, mereka sangat friendly. Mereka sangat friendly kepada saya gitu. Saya kenalan namanya siapa gitu pada saat itu. Oh, nama saya Roshid Kak gitu. Aku bilang, mau nggak kalau diajarin fotografi gitu. Awalnya mereka sangat malu-malu dan mereka sangat berhati-hati begitu. Mereka sangat berhati-hati untuk memegang kamera dan mereka tuh menolak untuk memegang kamera. Alasannya karena saya melihat pada saat pandemi mungkin situasi ekonomi mungkin nggak baik untuk semua orang ya. Dan bahkan jangankan untuk situasi pandemi, untuk situasi normal sekalipun, untuk adik-adik yang saya tahu di Terminal Depok, kita nggak berbicara kamera ya. Kadang peralatan mewarnai aja itu itu suatu hal yang itu yang mahal gitu. Itu mahal buat mereka gitu. Bahkan punya pensil dan kertas juga belum tentu ada ya, Vin, Roshid, dan Rizky ya gitu. Dan hingga pada akhirnya saya mencoba untuk bagaimana mereka tuh mau memegang kamera dan ya udah saya langsung kalungkan kepada mereka dan mereka tertarik gitu. Mereka wah ini rasanya megang kamera ya gitu. Dan kamera DSLR gitu ya. Pada akhirnya setelah, yang paling penting adalah saya kenal dengan anak-anak ini, mereka kenal saya siapa. Dan kemudian setelah daripada situ, kita nggak langsung bikin kelas, kita kenalan dulu setiap minggu, kita ketemu, hingga pada akhirnya kita bikin kelas yuk buat fotografi, mau nggak kita belajar fotografi gitu. Dan akhirnya kita bikin kelas fotografi, setelah mereka memotret, ada keinginan mereka untuk menuliskan cerita gitu. Ketika mereka sudah ada keinginan untuk menuliskan cerita, mereka mau menggambar begitu, dan kita mengeksplorasi hal apapun yang sifatnya seni kreatif visual gitu, sesuai dengan keinginan mereka sih. Kita mencoba untuk mengakomodasi gitu, kurang lebih kayak gitu. Baik, menarik ya Kak. Jadi ternyata berangkat dari keresahan personal dan juga menimbang-nimbang nih apa yang bisa Kakak berikan, apa expertise-nya Kakak gitu ya. Nah, untuk pertama membuat lensa anak terminal ini berarti sendiri ya Kak, mencoba meng-approach anak-anak ini sendiri? Jadi nah, di lensa anak terminal ini bukan hanya saya sendiri ya, meskipun saya adalah sebagai inisiatornya atau katakan foundernya, tapi di belakangnya kita tuh berkolaborasi ya dengan mungkin sekarang itu udah lebih daripada 30 volunteer, 30 relawan, bahkan lebih banyak daripada itu yang kemudian mau untuk kemudian bahu-membahu kita bikin kelas pembelajaran untuk adik-adik. Dan sampai sejauh ini kita juga sudah bekerja sama dengan adik-adik ya, karena hubungannya itu bukan lagi antara guru dengan murid gitu. Bahkan saya ke mereka tuh udah kayak teman gitu, atau udah kayak adik sendiri, atau udah kayak anak sendiri gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi menyenangkan gitu, karena saya ke terminal itu saya kemudian akan bikin sesuatu gitu sama anak-anak gitu. Dan jadi kalau bisa dibilang tadi ya,
semua orang tuh terlibat begitu di dalam lensa anak terminal begitu, yang kemudian saya inisiasi ini gitu. Dan tadi terkait dengan tantangan ya. Iya. Nah, terkait dengan tantangannya, banyak ya tantangannya, apalagi kalau kita membuat sebuah komunitas pembelajaran ya, yang apalagi yang sifatnya tuh vokasional gitu, yang harus ada kamera, harus ada alat mewarnai, terus kemudian harus ada kertas begitu. Udah gitu nggak selesai sampai di situ. Gimana caranya nih kita untuk mengurasi foto, gimana kemudian kita nge-scanning, terus kemudian melakukan editing lagi, hingga kemudian pada akhirnya puncak dari pembelajaran kelasnya itu adalah membuat pameran. Namun di samping daripada itu, ketika saya pertama kali datang ke Terminal Depok, saya mencoba untuk ingin mengajarkan fotografi gitu, berkenalan dengan adik-adik ini. Ada organisasi masyarakat memang yang dipercaya sebagai bentuk paguyuban ya, yang kemudian bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap di Terminal Depok. Ketika saya datang pertama kali ke sana, saya terkejut karena ada aturan yang melarang bahwa aktivitas fotografi dan jurnalisme itu tidak diperbolehkan sama sekali di Terminal Depok. Bagi saya yang kemudian belajar ilmu komunikasi, bahwa kita tahu ya bahwa kebebasan untuk kemudian memotret, mendiseminasikan foto gitu, mengolah foto dan lain-lain itu jadi suatu hak individu gitu. Tapi ini dalam sebuah ruang lingkup yang sangat luas itu dibatasi gitu. Dan akhirnya saya mencoba untuk untuk apa alasannya, dan kemudian pada saat itu juga saya bertemu dengan ketua organisasi masyarakatnya. Dia menyampaikan bahwa aturan itu sendiri itu udah 2-3 tahun yang lalu tidak diperbolehkan gitu untuk memotret di sini. Alasannya karena memang ada jurnalis lokal yang datang ke terminal, atau karena terminal itu kan berdekatan dengan area pasar, kemudian juga ada stasiun gitu ya. Dan mereka kerap datang gitu untuk kemudian membuat pemberitaan yang memojokkan masyarakat yang bekerja, yang tinggal dan beraktivitas di sana, sehingga pada akhirnya tidak diperbolehkan. Namun ketika saya pertama kali mencoba untuk mengutarakan niat saya untuk membuat kelas, aturan itu kemudian bisa dinihilkan gitu. Jadi kemudian aturan itu digugurkan untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk anak-anak yang bekerja gitu ya, atau anak-anak yang beraktivitas di Terminal Depok gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa silakan kalau seandainya mau bikin kelas, dipersilakan, saya ada jajaran di bawah yang kemudian siap untuk memberikan pengamanan gitu, dan kemudian untuk mendukung kegiatan. Dan itu jadi satu hal yang bagi saya tuh, oh bisa kayak gini ya gitu ya. Semudah itu, maksudnya dalam artian, oh ternyata jarak kita terhadap perubahan itu mungkin hanya cuman komunikasi gitu, atau hanya mengutarakan niat begitu. Dan hingga pada akhirnya 4 bulan kemudian setelah Terminal Depok itu dilarang aktivitas fotografi atau jurnalismenya selama bertahun-tahun, 4 bulan kemudian setelah digugurkan aturan itu, kita bikin pameran foto bahkan di situ gitu. Jadi pada akhirnya salah satu keberhasilannya selain daripada adik-adiknya, kita juga untuk berusaha untuk membuat perubahan di lingkungan. Pada akhirnya kita meliberasi kembali praktik fotografi itu adalah sebagai suatu hal yang sifatnya tuh bukan suatu hal yang sifatnya tuh gimana ya, mungkin kemarin orang-orang itu alergi terhadap fotografi, tapi pada akhirnya mereka melihat bahwa fotografi itu adalah sebagai suatu sarana pendidikan yang kemudian bisa diajarkan kepada anak-anak, kurang lebih sih kayak gitu. Baiklah, menarik sekali ya Kak ya. Hanya dengan komunikasi yang efektif akhirnya bisa terjadi perubahan. Benar. Ya, Kak. Nah mungkin sampai saat ini kira-kira sudah berapa anak yang Kak yang tergabung dalam lensa anak terminal ini? Sampai sejauh ini tuh mungkin totalnya sudah 3. Kita tuh mengampu kurang lebih daripada 30 anak ya. Jadi lensa anak terminal itu sudah mengampu lebih dari 30 anak-anak yang memang mereka tuh tinggal, bermain, beraktivitas kerja, dan bertumbuh besar di sekitar lingkungan Terminal Depok gitu. Oke, baik.
setelah adanya dukungan dari berbagai pihak ya Kak, akhirnya terkumpul 30 anak yang akhirnya sama-sama belajar fotografi ini sama Kak Setio. Benar sekali, dan kemudian ngebangun kepercayaan itu juga suatu hal yang jadi tantangan sendiri gitu, karena saya sendiri ketika ada 30 anak-anak saya harus tahu dan saya harus minta izin juga kepada orang tuanya gitu. Jadi karena berada di sebuah komunitas tempat tinggal, jadi saya sangat menghargai sekali bagaimana kemudian orang tuanya kemudian mempercayakan saya agar anak-anaknya itu bisa untuk belajar di Lensa Anak Terminal ini. Oke, baik. Nah, dari informasi yang saya dapatkan kemarin dan juga tahun ini Lensa Anak Terminal berhasil masuk dalam Jakarta International Photo Festival ya Kak ya. Mungkin itu boleh diceritakan Kak, bagaimana akhirnya bisa masuk ke sana dan bagaimana perjuangan untuk bisa sampai sana? Itu sebenarnya suatu hal yang saya sangat tidak menyangka ya gitu. Jadi sebagai konteks kita tuh mulai di Agustus 2021 ya, ketika lagi pandemi gitu. Dan kemudian kita akhirnya membuat pameran itu kalau nggak salah di bulan November di tahun yang sama. Namun dalam proses pembelajarannya memang puncak dari pembelajarannya itu adalah bentuk pameran. Bagaimana proses berkarya dan kemudian hasil karyanya itu bisa dipamerkan dan kemudian dilihat oleh publik gitu. Tidak berhenti di pameran, kami kemudian ingin membuat sebuah buku fotografi, artbook gitu. Dan kemudian anak-anak ini sendiri, adik-adik ini sendiri yang kemudian memberikan inspirasi terhadap pembelajaran di komunitas, bagaimana kemudian kita bisa merespon fotografinya itu dengan coretan gambar. Hingga pada akhirnya semua gambar yang ditampilkan dalam buku tersebut itu kemudian direspon dengan spidol ya. Dan kemudian pada saat proses pembuatan bukunya itu di penerbit kami itu rekanan itu salah satu stakeholder juga ya yang sangat mendukung, ada Lensa Anak Terminal namanya Gue Ari Galeri itu menyarankan kepada kami gimana kalau seandainya karyanya itu kita masukin aja nih di Jakarta International Photo Festival, karena ada open call-nya juga. Nah, saya benar-benar nothing tulus, ada beberapa karyanya memang yang sifatnya tuh besar, yang kemudian saya coba untuk submit untuk dipamerkan di Jakarta International Photo Festival. Dan jujur saya sangat kaget bahwa kami terpilih untuk kemudian berpartisipasi di Jakarta International Photo Festival di 2 kategori. Yang pertama itu adalah photo exhibition, yang kedua itu adalah photo book exhibition. Di mana photo exhibition itu sendiri itu kurang lebih seingat saya ada 22 peserta. 22 pesertanya itu dari seluruh dunia ya, maksudnya dari internasional, di mana hanya 5 aja perwakilan artis dari Indonesia tuh yang kemudian terpilih untuk tampil di tahun 2002 kemarin gitu. Dan kita tuh satu dari 5 perwakilan dari Indonesia untuk kemudian menampilkan karyanya di Jakarta International Photo Festival. Dan ngelihat bagaimana kemudian sebuah fotografi itu bisa direspon, itu jadi suatu hal yang baru juga gitu kepada publik gitu. Apalagi yang kemudian bersandingnya tuh dengan fotografer yang profesional yang sudah berpuluh-puluh tahun, sementara mereka tuh masih anak-anak, masih baru gitu, tapi mereka bisa menghadirkan suatu hal yang baru gitu. Dan kami tidak menyangka bahwa apresiasinya sebesar itu. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya jadi suatu hal yang amazing juga sih bagi saya gitu, bahwa kok maksudnya perubahan itu terjadinya cepat banget gitu. Jadi memang maksudnya kayak proses hasil itu tidak mengkhianati proses sih pada akhirnya, kurang lebih sih kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu di sini ada 2 gambar nih Kak. Apakah ini gambar yang dipamerkan di JIPFES Kak? Benar banget. Betul sekali. Benar banget. Ini adalah 2 karya yang sebenarnya yang sudah pasti kreatornya itu adalah adik-adiknya gitu. Jadi bagaimana proses membuatnya, pertama difoto dulu dan kemudian mereka merespon dengan spidol dalam bentuk kertas, sehingga pada akhirnya dialihkan kepada saya sebagai kuratornya dalam media dikit. Oke, kalau boleh tahu yang sini ada kreatornya nggak di sini? Siapa yang ngambil gambar ini? Aku. Siapa namanya? Rosyid. Oh, jadi ini Rosyid yang ngambil ya gambarnya. Nah, boleh diceritain nggak Rosyid, kenapa Rosyid milih ngambil gambar Bapak Dishub ini yang lagi bertugas? Ya kalau ngalamin kayak Dishub itu kasihan,
Kasihan. pagi siang malam itu menjaga jembatan itu biar tidak macet dengan angkot-angkot yang lewat. Oh gitu. Emang Rosyid tahu kalau bapaknya kecapean? Tahu kan ganti-ganti orang, terus dia lagi. Oh jadi bapaknya lagi yang jaga dari pagi sampai malam. Iya. Oh gitu. Terus akhirnya Rosyid ambillah gambarnya gitu. Nah di sini ada lukisan-lukisan, ada Ultraman, ada Batman dan lain sebagainya. Nah ini tuh apa inspirasi Rosyid membuat adanya Ultraman ini, ada Batman, ada mobil, itu gimana? Biar fotonya itu enggak polos-polos banget gitu, biar ada kreasinya dikit. Oh biar ada kreasi dikit. Oke jadi ceritanya Bapak di Sup ini lagi manggil Batman gitu ceritanya ya? Iya. Lagi minta bantuan sama Batman ya untuk jagain jalan. Oke, nah kalau saya lihat nih ya, kan saya bukan fotografer, jadi belum tahu nih cara ngambil foto, walaupun foto Bapak di Sup yang bertugas itu yang bagus tuh kayak gimana. Nah kira-kira Rosyid bisa contohin nggak nih gimana cara ngambilnya? Bisa. Itu ada kamera kan deket Rosyid, coba gimana? Ngambilnya itu harus nunduk-nunduk banget. Oh nunduk-nunduk banget. Oh dari bawah ngambilnya. Iya. Oke gimana tuh? Pertama nyalain kamera. Kayak gini. Oh jadi harus dari bawah banget. Iya. Oh gitu. Terus untuk mengatur pencahayaan kayak gitu gimana tuh Rosyid? Harus itu dari ininya, dari lensa kacanya ini harus diatur dekat sama jauhnya. Oh zoom in zoom outnya. Iya, terus sama Fokus. buram sama fokusnya. Oh kalau yang ini tuh yang agak buram ya di belakangnya ya? Iya. Agak sedikit buram gitu. Emang sengaja gitu ya biar bagus ya kalau ngambil gambar itu? Iya, biar estetik gitu. Oh Biar biar kelihatan estetik, langit. jadi biar kelihatan nih sebenarnya Rosyid itu lagi motret Bapak di Sup ini gitu. Jadi makanya belakangnya harus buram gitu ya? Iya. Oh gitu. Berarti ini namanya angle apa nih? Slow angle. Tentang Godzilla sama Oh. Batman itu bersatu. Oh gitu. Jadi itu story atau ceritanya ya. Jadi Godzilla dan buat itu nggak ada monster lagi di dunia lagi. oh gitu. Biar tidak ada monster lagi di dunia ini. Bagus ya imajinasi ya Rosyid. Oke, dan terus sekarang di sebelahnya ada siapa namanya? Rizky, ada Alvin. Nah, kakak juga mau nanya nih sama Alvin sama Rizky. Kira-kira alasan Alvin untuk gabung di Al-Atik belajar sama Kak Setio apa? Iya. Pengen megang kamera, saya kan pernah megang kamera. Oh, belum pernah pegang kamera. Gimana pas dikasih kamera sama Kak Setio? Gemeter tangannya? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kan barang mahal, belum pernah Oh, megang. barang mahal. Oh, mahal ya. Mungkin kita tanya kenapa Kak Setio mau ngasih kamera untuk apa ya, bisa dibilang anak-anak yang belum pernah pegang kamera yang kemungkinan bisa aja rusak Kak kalau misalnya sekali pegang jatuh gitu. Oke. Jadi kenapa saya harus, karena saya ingin mengajarkan adik-adik ini fotografi ya, tentu mereka harus berani untuk megang kamera gitu. Dan kalau seandainya kan saya ingin mengajarkan adik-adik itu untuk kamera, berarti saya harus tahu dong resikonya bahwa kamera itu bisa saja rusak begitu. Jadi dengan tahu terkait dengan posibilitas tersebut, jadi itu adalah sebuah keniscayaan bahwa mereka tuh harus megang kamera dan mereka tuh harus berani, mereka harus bersahabat dan mereka harus bisa mengenal kamera tersebut gitu. Oh gitu. Tapi gimana abis dikasih sama Kak Setio akhirnya berani untuk pegang kamera? Iya. Terus apa yang waktu itu pertama kali dipotret? Udah, tentang skala master di sekitar skala master dulu. Jadi motret orang lagi beraktivitas, misalnya tukang ojek yang lain sebagainya ya. Oh gitu. Terus udah diajarin apa aja sama Kak Setio nih? Selama udah berapa lama gabung berarti di Lensa Anak Terminal ini, Alvin? Berapa lama kan lupa? 2021. 2 tahun. Oh 2 tahun. Berarti udah banyak ya belajarnya. Boleh dong dikasih tahu contekannya belajar apa aja? Gambar, Gambar, motret. apa tuh menempel yang ada di majalah, digunting, Oh digunting. ditempel terus di buku gambar. Kalau misalnya motret kayak gitu berarti suka istilahnya hunting foto ya. Hunting foto kemana aja? Ke jalanan yang kan kemarin kan ada konstruksi itu, Gimana dipoto tuh? di situ. Konstruksi di mana? Itu di apa tuh?
Dekat trotoar. terminal. Trotoar. Oh, di trotoar. Kalau Alvin tuh sukanya motret apa? Maksudnya motret kegiatan manusia kah? Atau motret keindahan alam, misalnya bunga, atau sungai, atau apa? Suka motret apa tuh aktivitas orang. Aktivitas orang. Oh, jadi human interest gitu ya? Oh, gitu. Kalau Alvin sendiri suka nggak dipotret? Kagak. Kok kagak? Jadi biasanya fotografer nggak suka dipotret ya? Gitu ya, Vin? Oh, sukanya motret orang aja. Oke, sekarang Rizky nih, yang tadi senyum-senyum. Nah, Rizky, boleh dong diceritain gimana perasaannya udah punya karya, terus karya ditampilkan di pameran, terus bisa ikut pameran-pameran dan melihat hasil foto dari fotografer lain. Gimana perasaannya? Senang. Senang? Bahagia. Bahagia. Bangga. Bangga? Kenapa tuh? Kok bangga? Bisa megang kamera, lukis, terus gambar, gitu. Terus ini apa tuh? Gitu. Kalau Rizky sendiri berapa lama di lensa anak terminal? Sama kayak Alvin kah? Iya. 2 tahun juga. Oh gitu. Berarti bertiga ini sama-sama udah 2 tahun, udah kenal dari lama gitu ya. Oke. Kalau misalnya tadi Alvin kan sukanya foto orang berkegiatan nih. Kalau misalnya Rizky sendiri fotonya apa? Biasanya kalau orang lagi ngopi gitu. Orang lagi? Ngopi, duduk. Orang lagi ngopi. Oh gitu. Lagi duduk Lagi gitu. kerja. Lagi kerja. Gitu. Nah kalau misalnya ketemu sama Kak Setionya setiap hari apa? Dan Setiap itu hari Sabtu. setiap hari Sabtu. Di mana ketemunya tuh? Belajarnya di mana? Biasanya di master ketemunya terus di tower-tower belajar gambar ini nama motretnya. Oh gitu. Sejauh ini gimana belajar sama Kak Setio nih? Udah 2 tahun. Bosen nggak ketemu Kak Setio mulu? Nggak bosen. Enggak, malah seru. Malah seru. Mau ketemu setiap hari ya? Iya. Oh gitu. Oke. Terus kira-kira pernah nggak sih tapi Alvin ngerasa kayak males gitu belajar foto gitu? Nggak pernah. Oh berarti ini udah bisa dibilang jadi passionnya Alvin ya? Rizky. Alvin mulu udah bisa dibilang jadi hal yang disukai atau hobinya Rizky ya. Oh gitu. Berarti cita-citanya apa kalau gede nanti? Jadi apa? Apa ya? Iya, fotografer. Mau jadi fotografer kayak Kak Setio ya? Iya. Terus nanti melanjutkan tugas Kak Setio lagi di lensa anak terminal ya? Oh, jadi udah dididik ini Kak, udah disiapkan ya semenjak dini anak-anak penerus Kakak. Benar sih, karena kalau saya punya rencana, jadi kalau seandainya kan selama 2 tahun atau 3 tahun, meskipun 2 tahun kita sudah membuat 3 tahun pembelajaran, saya akan stick dengan mereka. Saya akan, karena mereka teman saya jadi kalau seandainya kan biasanya komunitas itu kan ganti anak belajar setiap tahunnya, ganti relawan. Kalau yang saya buat di sini adalah untuk membangun sebuah komunitas. Jadi ini kita nggak berbicara sih. Kalau saya pribadi tuh nggak berbicara apakah ini 2 tahun, 3 tahun, tapi saya ngeliat 10 tahun yang akan 10 tahun yang mendatang gitu. Dimana saya sih ingin melihat gitu bagaimana kemudian suatu hal yang kemudian kita lakukan secara konsisten untuk membantu dalam artian memberikan ilmu gitu ya, fotografi dan menggambar kepada anak-anak ini. Kita nggak tahu apakah 10 tahun lagi mereka akan menjadi seniman atau enggak gitu. Dan bagi saya sendiri, saya ingin kemudian mereka tuh juga ketika mereka sudah ahli, mereka sudah bisa pameran, ketika nanti ada adik-adiknya, mereka yang kemudian akan mengajarkan. Jadi ada sebuah ekosistem yang kemudian sifatnya mutual. Ketika saya give something kepada mereka mendapatkan, mereka jadi valuable gitu, dan kemudian mereka bisa sharing value tersebut kepada generasi yang lebih muda. Ya kita nggak tahu apakah kemudian nanti Terminal Depok dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan akan menjadi sebuah kampung kreatif karena mereka gitu. Jadi itu sih target ke depannya. Jadi bukan hanya memberikan pendidikan fotografi, tapi bagaimana juga melakukan perubahan sosial di tingkat komunitas, ya gitu sih Kak. Oke. Nah kalau misalnya Rosyid, Alvin sama Rizky kira-kira mau nggak nih melanjutkan usahanya Kak Setio ntar kalau udah gede? Mau nggak? Alvin mau nggak? Mau. Rosyid? Hobi. Wah, udah satu minat ya, udah satu visi. Berarti nanti kita lihat ya 10 tahun ke depan nanti berarti Alvin, Rizky dan juga Rosyid yang akan duduk di sana ya. Amin, amin. Oke, kalau gitu
Tidak terasa ya, ternyata luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, dari mulai mengulik lensa anak terminal, seluk-beluknya, kenapa akhirnya tercipta, hingga akhirnya sebuah prestasi membanggakan pun datang dari lensa anak terminal. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya ulik kembali dari lensa anak terminal, tapi sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Nurul Azizah beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Ngopi selanjutnya. Bye. Terima kasih banyak Kak Setio, Alfi, Roshi, dan juga Rizky. Semoga nanti kita di TV UI bisa mampir ya ke pameran mandirinya. Amin. Kita pasti akan undang. Calling-calling. Nanti kita bikin liputan lagi.